Shalom, saudaraku dimanapun dan kapanpun saudaraku mendengarkan rekaman ini. Senang sekali kami bisa kembali menyapa melalui program ini, podcast dari Chapel Orang Tua Sekolah Trinitas Bandar Lampung. Topik yang akan diangkat untuk renungan kali ini adalah bagaimana kita menjadi orang tua sekaligus guru, bagaimana kita menghadapi dan mendampingi anak dalam menghadapi kegagalannya. Renungan akan dibawakan oleh Guru Injil Neci Sasnawati, kiranya bisa memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Halo, selamat malam Papa Mama sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama ada di dalam kasih karunia Tuhan. Melalui acara di channel ini, saya ingin berbagi bagaimana dalam kondisi seperti ini, Papa Mama bisa menjadi guru sekaligus orang tua yang disenangi dan disayangi oleh anak-anak. Pandemi ini memang sungguh satu kejadian yang di luar dugaan kita ya. Tidak pernah terpikir oleh para orang tua bahwa orang tua harus menjadi guru di rumah. Yang selama ini mungkin berpikir bahwa tugas mengajar anak-anak itu adalah tugas guru di sekolah. Dan mungkin papa mama seringkali begitu mudahnya mengkritik apa yang telah dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Kadang-kadang banyak orang tua yang merasa tidak puas dengan tindakan-tindakan atau sikap dari guru terhadap anak-anak mereka. Tapi ketika pandemi ini orang tua dipaksa menjadi guru, baru menyadari tidak mudah ya menjadi guru rupanya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak papa mama untuk menolong anak-anak ketika mereka menghadapi kegagalan. Saya percaya di antara kita tidak ada satupun yang tidak pernah mengalami kegagalan. Dan kita tahu kegagalan adalah salah satu cara untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi atau melangkah kepada hal yang lebih baik. Dan saya harap melalui pengalaman kegagalan ini anak-anak bisa belajar bahwa hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang mereka harapkan. Dan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru, bagaimana cara menolong mereka ketika mereka menghadapi kegagalan. Kadang ada orang tua yang ketika anaknya mengalami kegagalan, ekstrimnya memarahi, menyalahkan, mengintimidasi. Tetapi ada juga yang membiarkan. Ya udahlah, biarin aja gagal, begitu ya. Atau juga ada yang memberikan semangat. Nah, inilah yang harusnya menjadi tugas kita. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang pernah mengalami kegagalan, yaitu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, Petrus mengikuti Yesus. Dari jauh dia mengikutinya. Tujuannya hanya sebenarnya ingin tahu dan ingin
bersama dengan gurunya. Tapi sayang, dia gagal untuk menjaga tujuan awalnya. Sampai akhirnya dia harus dengan terpaksa menyangkal ketika orang-orang tahu bahwa dia adalah murid Yesus. Penyangkalan Petrus membuat Petrus sangat terpuruk sekali. Dan dia merasa benar-benar hidupnya gagal. Nah, di sini kita belajar dari sikap Yesus menghadapi kegagalan Petrus. Ketika Petrus gagal, Yesus tidak marahi Petrus. Yesus memandang Petrus dengan tatapan mata yang penuh kasih. Dan di situ membuat Petrus malah semakin terpuruk. Ketika Yesus bangkit dari kematian dan dia bertemu dengan murid-muridnya, bertemu dengan pengikut-pengikutnya, dan ketika mereka bertemu di tepi danau Tiberias, mereka sarapan bersama, disitulah Petrus dipulihkan oleh Yesus. Nah, Bapak Mama sekalian, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi anak-anak kita mengalami kegagalan? Nilainya jelek, kerjaan tidak selesai, tidak kerjakan tugas, atau mungkin pernah anak kita mungkin tidak naik kelas, atau melakukan tugas tidak sesuai yang kita harapkan. Kebanyakan kita marah sama mereka, lalu menyalahkan mereka, dan mengatakan kata-kata yang kasar, mengatakan bahwa kamu memang tidak becus, dasar bodoh, atau yang lebih kasar lagi. Mari Bapak Mama sekalian kita belajar seperti Yesus. Bukan berarti kita kompromi dengan kegagalan mereka. Bukan berarti kita mengatakan ya udah gak apa-apa lu gagal terus aja. Tidak seperti itu. Tetapi mari kita tolong anak-anak kita untuk belajar mereka bangkit dari kegagalan mereka. Dengan mengatakan gak apa-apa. Ya, ayo. Kamu pasti bisa melakukan yang lebih baik lagi. Coba lagi. Langkah lebih maju lagi. Di mana ajak mereka untuk melihat di mana kesalahan yang telah mereka lakukan karena mereka melakukan kegagalan. Mengajak mereka mengevaluasi diri. Setelah mereka mengevaluasi diri, lalu ajak mereka untuk bertanya bagaimana memperbaiki dari hasil evaluasi kamu. Dan jangan ditinggalkan Papa Mama sekalian. Tuntun mereka langkah demi langkah untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sampai akhirnya mereka menemukan, oh kesalahan saya di sini. Dan bagaimana saya harus bisa memperbaiki kesalahan saya. Nah, Mama Papa sekalian, ketika mereka sudah menyadari kesalahan mereka, sudah menyadari penyebab kegagalan mereka, lalu mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, ayo ajak mereka untuk mengulangi melakukan yang lebih baik lagi dan izinkan mereka untuk melakukan pekerjaan sendiri tanpa kita bantu. Dan itu akan membuat mereka merasa lebih berharga. Jangan berpikir ketika kita menolong mereka, ketika kita terus mendampingi mereka, ketika kita terus mengambil alih tugas mereka, kita sudah menjadi super mama atau super papa. Tidak, tapi itu tidak mendidik mereka. Izinkan mereka, walaupun mungkin bisa aja mereka itu mengalami kegagalan lagi. Tetapi setidaknya kita mengizinkan mereka untuk belajar mandiri. Percaya kepada kemampuan mereka sendiri. Dan mereka tahu mereka tidak sendirian. Ajak dan libatkan Tuhan dalam hidup mereka. Bahwa setiap peristiwa yang mereka alami, Tuhan pasti akan menolong mereka. Papa Mama sekalian, bukan berarti saya lebih pintar dari Papa Mama. Tapi saya harapkan melalui pandemi ini, pengalaman-pengalaman Papa Mama sekalian di rumah bisa menjadi lebih baik lagi ketika mendampingi anak-anak belajar. Jangan biarkan anak sendirian, jangan biarkan anak
frustasi dengan kegagalan-kegagalan mereka, atau jangan membiarkan anak menikmati kondisi yang tidak baik, tetapi ajak mereka masuk ke dalam kondisi yang lebih baik, dan mereka menjadi anak-anak yang lebih bertanggung jawab. Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan kepada papa mama sekalian, dan saya harapkan untuk acara-acara selanjutnya di channel ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya, dan papa mama yang ingin mungkin berbagi cerita atau berbagi pengalaman, boleh nanti menghubungi kami pengurus Chapel Orang Tua Siswa Trinitas, sehingga kita boleh berbagi satu dengan yang lain. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita telah mendengarkan renungan singkat dari Guru Injil Neci Sasnawati. Kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih saudaraku telah meluangkan waktu untuk mendengarkan program ini dimanapun dan kapanpun. Kembali kami mengingatkan untuk bisa memfollow Instagram kami di @php.trinitas @php.trinitas. Saudaraku bisa melihat lapak-lapak jualan dari orang tua siswa Sekolah Trinitas Bandar Lampung. Dan akhir kata, kami kembali mengucapkan terima kasih. Kiranya saudaraku bisa kembali bergabung dalam program-program kami selanjutnya, dan juga bisa mengikuti daster yang diadakan pada hari Jumat malam yang akan diinformasikan melalui WA group masing-masing kelas ketika kami akan melaksanakannya, begitu ya. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas ataupun selamat beristirahat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.